Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar. Biar bumi bergoncang, kami tahu Allah ada bersama dengan kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Terima kasih buat pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami cuma bisa bilang, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami pagi ini, biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, hati seorang murid untuk taat melakukan firman Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah, kita katakan, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima berkat Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Katakan haleluya. Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya, luar biasa dan biasa di luar. Terima kasih buat Indah, buat WL, buat musik. Selamat ulang tahun Indah hari ini, Tuhan berkati. Hari ini WL kita ulang tahun. Tepuk tangan, luar biasa. Panjang umur ya Indah, God bless. Cimisian, selamat ulang tahun buat Cimisian. Kabit doa kita kemarin ulang tahun. Tepuk tangan buat Cimisian. Gereja ini adalah rumah saya, gereja ini adalah tempat saya bertumbuh selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau saya khotbah di sini, saya mau kasih yang terbaik. Izinkan saya bicara turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu saya, Pak Ibob kemana? Nggak ketemu. Ya hampir tiap minggu saya khotbah keliling. Kemarin ketemu ngobrol sama Mas Eko. Mas, biar gimana pun ini tempat saya 3 tahun terakhir. Kalau saya hari ini tidak full timer di sini dan ada di suatu tempat, tapi saya anggap itu suatu pekerjaan. Tempat ini menerima saya, tempat ini saya merasa nyaman. Oleh sebab itu saya katakan, ini adalah rumah saya. Saya percaya ini adalah rumah kita bersama. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Bilang kiri kanan, kamu adalah saudaraku. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau namanya saudara itu gak boleh berantem saudara. Yang namanya saudara gak boleh ribut-ribut, betul? Harus penuh dengan cinta kasih. Makanya tadi Indah ulang tahun saya ucapin langsung. Surprise buat Indah. Betul? Saya temenan sama mamanya di WA. Jadi ketika mamanya posting selamat ulang tahun, saya bilang, oh Indah ulang tahun hari ini. Cimisian ulang tahun kemarin, saya ucapin. Hari ini Bapak Ibu, di sini juga ada teman lama saya. Orang Bekasi Plaza, Pak. Tobing, ada orang Bekasi Plaza datang lagi ke sini Pak. Satu persatu datang ke sini. Sama datang Arta, Tuhan berkati. Iya. Itu Chris, adiknya tadi main musik drummer kita. Tepuk tangan buat Chris. Kalau dibicara tentang Rayon 5, saya hafal orangnya satu persatu. Saya orang lama di Rayon 5. Kenapa saya mau khotbahin ini? Coba Bapak Ibu lihat sama-sama satu ayat yang kuat, yang bagus sekali pagi-pagi ini. Saya mau kasih yang terbaik. Yuk kita buka sama-sama. Tadi saya bilang sama Om Boy, bisa gak ini mimbar di bawah, turun ke bawah Pak Gembal? Apa Pak Pur? Kalau bisa saya di bawah khotbahnya. Karena kalau di atas tinggi banget gitu. Coba buka Ayub 42, Kesia sama Jen. Ayub 42 ayat 5, tampilkan. Kita akan banyak baca Alkitab. Ayub 42 ayat 5, ini 1 bulan ini saya dapat rema ini. Ayub 42 ayat 5, kalau sudah boleh tampilkan. Ayub 42 ayat 5, yuk sama-sama kita baca Ayub 42 ayat 5. Yuk kalau sudah ketemu katakan amin. 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan, tampangnya cuman kata orang atau ngalamin sendiri ikut Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Sekali lagi coba lihat kiri kanan, tampangnya mendengar dari orang atau ngalami sendiri yang namanya pribadi Tuhan.
Bapak Ibu, kenapa sih saya khotbahin ini? Israel Iran lagi perang. Itu nuklir itu udah hipersonik. Israel tuh kuat dengan Iron Dome. Dimana nuklir apapun, rudal apapun pasti dihantam sama dia. Tapi kali ini 3 kota dia dihajar, Tel Aviv, maka Haifa dan Yerusalem. Saya nangis. Di Menara Doa saya nangis, saya bilang, come on Tuhan. Pak Gem tadi malam di worship night ingatkan hal itu. Kita nggak tahu ini penggenapan Tuhan sedang menuju ke sana. Kapanpun Tuhan bisa datang. Saya sampai merenung. Kalau gembala kita bilang 2033, bisa lebih cepat, bisa lebih lama saudara. Karena nggak ada yang tahu. Betul apa betul? Cuma satu pertanyaannya, udah siap belum kalau Tuhan datang? Are you ready? Udah siap belum kalau Tuhan datang? Makanya Ayub berkata apa? Ayub baca sama-sama 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Koma, tahan di situ. Saya diberkati dengan kesaksian Om Boy kemarin di meja bawah, di ruangan. Dia kenal Tuhan, melayani Tuhan sama papahnya. Masih kecil dibawa sama papanya pelayanan. Jarak yang jauh. Saya dengar gitu saya nangis dalam hati saya. Pengalamannya indah dengan Tuhan. Yang membuat dia bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Bukan kata orang. Saya ngomong gini mau nangis. Bukan kata orang. Harusnya kita ikut Tuhan, pengalaman kita pribadi sama Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Kita susah ditolong Tuhan. Kita jatuh diangkat Tuhan. Kita terpojok dibela Tuhan. Katakan amin. Siapa yang pengen kenal Tuhan lebih sungguh lagi boleh angkat tangan. Bisa tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Koma, baca sama-sama, kata sama-sama 3, 2, 1. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Siapa sih yang lagi kita pandang hari-hari ini? Masalah, persoalan, atau Tuhan, Pak Pur? Memandang wajahmu, mengikuti, mengejar hadirmu dalam hidupku. Siapa yang kita pandang hari-hari? Dunia lagi gonjang-ganjing. Ada TikTok berkata gini, selamat datang di fase pengangguran massal. Dunia enggak baik-baik aja. Indonesia enggak baik-baik aja. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang digoncang, ngalami tantangan, masalah, persoalan, siapa yang engkau pandang? Siapa yang membuat engkau bisa bertahan sampai kuat? Berdiri sampai akhir? Ayub loh. Siapa Ayub? Orang yang saleh, yang setiap hari mempersembahkan korban. Pada waktu pagi, pada waktu petang. Tapi Pak Tobing, apa yang terjadi? Ayub berkata, kata orang saja Pak. Tapi sekarang dia baru bilang, dia baru memandang Tuhan. Apa tunggu kita diproses habis-habisan? Apa tunggu kita dihancurin habis-habisan? Baru kita kenal Tuhan. Apa kita mau begitu baru kita cari Tuhan? Biasa sih orang kalau lagi susah cari Tuhan. Betul apa betul? Saya jawab sama mereka, betul, lebih baik cari Tuhan daripada cari dukun. Setuju? Tapi jangan tunggu jatuh dulu lah. Jangan tunggu susah dulu baru cari Tuhan. Siapa yang rindu hari ini? Sekali Yesus, tetap Yesus. Bisa tepuk tangannya kencang, batal kita tepuk tangannya kencang. Jen sama Kesia tampilkan Hosea 6 ayat 3. Lalu ayat ini muncul. Ayat ini muncul karena ada banyak orang pindah agama. Banyak orang jadi mualaf. Banyak orang tinggalkan Yesus. Karena masalah Tritunggal, karena masalah aniaya, karena persekusi, ada banyak hal. Hosea 6 ayat 3, Tuhan ingatkan ayat ini, yuk baca sama-sama.
Hosea 6 ayat 3. Terbalik Jen. Hosea 6 ayat 3. 3, 2, 1. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa? Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, tampangnya udah kenal Tuhan belum? Coba lihat kiri kanan, tampangnya udah kenal Tuhan belum? Bu Lydia dan Mas, biarlah kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ayatnya jelas berkata apa? Marilah kita mengenal. Lalu apa? Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tadi malam ada kejadian lucu di bawah. Ada Bu Lydia, ada Karima, ada Mbak Wiwi. Sombong nih. Kita saling katakan sombong. Sombong nih, saya bilang, situ yang sombong. Saya gak pernah diundang lagi, saya gituin. Kenapa kita bisa ledek-ledekan? Cuma satu, karena kita udah kenal. Kita gak baperan, kita gak sensi. Kalau orang udah kenal, kita gak akan mudah baper, sensi. Karena kita tahu Ibob memang gitu orangnya, Wiwi memang gitu orangnya, Rima memang begitu orangnya, betul gak? Kalau udah kenal, kita gak baper. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan, ada nggak yang baperan di sini? Coba lihat kiri kanan. Kalau orang kenal Karonti, iya tadi malam itu aslinya Karonti. Yang datang kul tadi malam itu aslinya Karonti. Saya Pak Agam ketawa-ketawa aja, kita senyum-senyum aja. Pak Leo bilang, aduh kata Pak Leo, saya sampai sakit perut saya ketawa lihat itu. Kenapa? Tadi memang kita kenal, memang Karonti kayak gitu. Betul Karonti? Pertanyaannya kita kenal atau tahu? Beda loh kenal sama tahu. Saya kenal Om Boy. Om Boy ke Paparang. Istrinya Yeti Tampi. Betul? Anaknya 2. Rumahnya di Gerah Prima. Itu kenal. Hobinya makan babi yuk. Bercanda. Kalau kenal seperti itu Tante Yeti. Betul? Itu memang kenal. Pertanyaan saya hari ini, kenal gak kita sama Tuhan? Nah itu penting. Ada kata apa Pak Tobing? Marilah berusaha sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat kita. Coba buka Yohanes 10:14. Ini langsung Tuhan Yesus ngomong. Yohanes 10:14. Kita akan tahu hatinya Tuhan seperti ini. Yohanes 10:14 boleh tampilkan. Nah ini kita mesti ngerti. Tuhan maunya apa? Ini Yesus loh. Ini Tuhan Yesus langsung ngomong. Yohanes 10:14. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Tepuk tangannya kencang batala kita. Katakan wuh. Coba lihat kiri kanan. Domba atau kambing. Coba lihat kiri kanan. Karonti, kalau Anda ngomong domba, Alkitab ngomong, Yesus ngomong, domba-dombaku mengenal aku. Hati-hati, jangan ngomong domba tapi kita gak kenal Tuhan kita. Dia sukanya apa? Maunya apa? Kalau saya tunjukin satu ayat Anda akan kaget. Tanda orang yang mengenal Tuhan, kita buka sengaja. Naik jet, ini penting dia. Tanda orang kenal Tuhan, kalau ada yang ngaku, saya kenal Tuhan. Oke, kita lihat. Terima kasih Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 3. Lihat. Tanda orang yang mengenal Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini penting. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Bu Lydia, kita gak bisa ngomong. Udah 7 kali setiap hari doa. Kita gak bisa ngomong setiap minggu saya puasa. Kita gak bisa ngomong tiap hari kita ibadah. Tapi maaf Karonti, kita gak taat sama perintahnya. Kita gak nurut sama perintahnya.
Orang bilang nonsense, omong kosong. Kasar, bullshit. Kalau Anda bilang mengenal Tuhan, tanda yang pertama adalah kita menuruti perintah-perintah. Katakan amin. Siapa yang rindu? Ia mengenal dan dikenal Tuhan. Boleh angkat tangan? Siapa yang rindu? Ia mengenal dan dikenal Tuhan. Bisa tepuk tangannya kencang, batal kita tepuk tangannya kencang. Senggol kiri kanan, nuruti perintah-perintahnya. Bilang lakukan perintahnya. Pak Tobing ini senior saya di Bekasi Plaza. Anaknya beliau Yosef itu murid saya. Jadi kami sekeluarga ini kami kenal dekat. Baik, Pak Tobing pengen gak Pak Pur? Kita udah bilang, kita udah kenal Tuhan. Tapi satu titik Tuhan ngomong gini. Enyalah engkau. Aku gak mengenal engkau. Tadi malam Pak Gembala angkat ayat itu loh. Yang datang gabungan. Tadi Pak Gembala malah angkat itu loh. Jen. Matius 7 ayat 21-22. Hati-hati ya. Ini bicara tentang akhir zaman. Kapanpun Tuhan bisa datang. Matius 7 ayat 21-22. Yuk boleh tampilkan. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tepuk tangannya kencang, batalah kita tepuk tangannya kencang. Siapa yang mau masuk sorga angkat tangan. Ngomong kiri kanan, turuti perintah Tuhan. Bilang lakukan kehendak Tuhan. Om, kalau Tuhan bilang suruh ampunin, ampunin om. Betul? Karena nanti kalau Tuhan suruh yang berkati, berkati. Tahu gak kenapa? Saya bilang sama semua gereja hari ini. Orang Kristen tuh peka dengar suara Tuhan. Tapi kelemahannya cuma satu, enggak taat. Saya ngomong belak-belakan. Orang Kristen tuh peka dengar suara Tuhan. Tapi seringkali bandel, auban, tambeng, keras kepala, pala batu. Betul apa betul? Suruh ngampunin enak aja, ngampunin. Emang gampang seperti itu? Ada orang ngomong gini, Pak Ibu pendeta gampang ngampunin. Buset, pakai bawa pendeta. Pas yagian Tuhan bilang berkati, kita ngomong gini, buru-buru berkati, gua aja kurang. Come on, Alkitab ngomong, siapa yang melakukan kehendak Bapa? Ayat 22, turun Jen. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saya mau tanya ke Bu Mita, orang-orang kayak gini hebat gak Bu Mita? Nubuat, ngusir setan, melakukan mujizat. Pasti orang awam ngomong gini, ini keren banget nih orang. Orang awam pasti ngomong gini, ini orang keren banget. Udah ngusir setan, ngadakan mujizat, bernubuat, apa gak keren? Saya mau tanya, keren gak? Anda sudah dengar kesaksian Benny Hinn? Hampir-hampir saja Benny Hinn tidak masuk. Itu Pak Gembala kita ingatkan itu. Kenapa? Ayat 23, turun. Ini penting. 3, 2, 1. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Maafin Bapak Ibu, kalimat ini gak enak diomongin indah. Segudang aktivitas kita, pelayanan kita, gak jaminan kita masuk surga. Maafin, saya mesti ngomong ini. Sehebat dan sekenal kita di media sosial, gak jaminan kita masuk surga. Cuman satu, waktu engkau menuruti dan melakukan perintah Tuhan, engkau pasti masuk surga. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Ngomong kiri kanan, jadi pelaku firman. Bilang kiri kanan, jangan ngomong doang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Katakan kadang-kadang kalau di bumi anggrek tuh saya sukanya, kenapa kalau di bumi anggrek? Om Boy,
panggilan surga udah datang. Silakan. Panggilan surga Om Boy. Hati-hati Om Boy. Beliau harus temenin Pak Gembala khotbah di luar. Hari ini Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Siapapun kita, sehebat kita, segabrak pelayanannya, kalau nggak nuruti firman Tuhan, percuma. Nothing, katakan nothing. Gian mungkin bro biasa-biasa aja dia orang. Tapi Tuhan bilang kasihi, kasih. Tuhan bilang berkati, berkati. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Saya kasih tahu sama bro. Bro biasa-biasa aja, tapi Tuhan berkenan sama bro. Konsep itu Bu Yuli. Yang harusnya kita lakukan. Tadi jelaskan 1 Yohanes 2:3. Tanda orang mengenal Tuhan. Dia menuruti perintah Tuhan. Dihajar loh sama Tuhan Yesus Matius 7, 21, 22, 23. Betul Pak Gem? Betul Pak Tobing? Ini benar. Gak bisa kita merasa hebat. Pertanyaan cuma satu. Mau gak kita mengampuni? Mau gak kita mengasihi? Mau gak kita memberkati? Mau gak kita memaafkan? Mau gak kita melayani? Siapa yang ingin menyenangkan Tuhan boleh angkat tangan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Langsung dengan simpel. Mungkin Anda berkata gini, apa untungnya saya mengenal Tuhan? Cukup tahulah, yang penting tahu Tuhan saya Yesus. Yang penting saya tahu buku pegangannya Alkitab. Hanya cukup seperti itu. Saya mau kasih tahu, salah. Maka ada kalimat tadi Hosea berkata apa? Marilah kita berusaha apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sorry, jangan ikut-ikutan jadi orang Kristen. Mentang-mentang istrimu Kristen, suamimu Kristen, lalu engkau jadi orang Kristen, tapi engkau gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Percuma. Jangan karena temanmu, sahabatmu Kristen, kamu ikut-ikutan, tapi kamu gak kenal siapa Tuhanmu. Percuma. Kenapa? Satu titik, aniaya, masalah, persoalan akan membuat kamu jadi murtad tinggalkan Tuhan. Hari ini saya kasih tahu, dunia gak baik-baik aja. Tapi kita pengen sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Mari kita buktikan, betul gak? Kenapa kita mesti mengenal Tuhan? Saya nggak pakai bahasa Yunani, bahasa Ibraninya, kata mengenal. Maafkan saya nggak bahas bedah sedalam itu. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Yuk kita lihat. Matius 13 ayat 21. Kenapa kita mesti mengenal Tuhan? Ini pertanyaan penting. Supaya pulang dari sini kita betul-betul kenal Tuhan kita. Matius 13 ayat 21. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Coba lihat kiri kanan, tampangnya ada indikator murtad atau enggak? Coba lihat kiri kanan. Oh Pak Ibu khotbahnya keras banget. Yes. Udah gak bisa pelan-pelan lagi Pak Pur. Saya waktu khotbah di Bogor saya berenung sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kerjaan kita pendeta apa sih? Kamu khotbahin, ajarin yang benar jemaat. Itu tugas pendeta. Ternyata itu Pak Tobi, mengejarkan yang benar. Ternyata Alkitab berkata Bu Meli apa? Banyak dari orang itu tidak berakar. Dan hanya tahan sebentar saja. Kapan mereka murtad? Waktu ada penindasan atau aniaya. Saya meeting leader hari Rebo sejabotabek. Pastor, you bikin grup leader pastor and network Jabotabek, tujuannya apa? Saya jawab gini. Kalian udah dengar Iran sama Israel? Sudah. Kalian udah dengar kondisi yang ada? Sudah. Cuma satu goalnya. Kalau ada apa-apa, grup ini yang pertama mendapatkan informasi untuk saling tolong menolong. Kita gak akan pernah tahu aniaya kapan akan datang. Kita gak pernah tahu penindasan kapan akan datang. Cuma satu Pak Pur. Yesus berkata, adakah iman di bumi? Waktu
waktu aku datang kembali. Bapak Ibu, Franky Kuncoro buat lagu itu betul. Sekali Yesus, tetap Yesus. Indah, angkat lagu itu indah. Yes. Mari sama-sama angkat lagu ini menjadi kekuatan buat kita. Yesus selamanya, Yesus Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. katakan sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dari awal. Lirik ini bagus banget. Sama-sama angkat pujian ini. Katakan. Dalam segala keadaan, Thank you God. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yes. tetap Yesus Amen. yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Apa? Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali. Syatakaya bakaya 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 bakaya. Ini dari hati kami. Harapanku Ini kerinduan tak kami. akan hilang. Thank you Lord. Kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. selamanya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang, katakan yang cinta Tuhan Yesus, tepuk tangan. Lagu ini gak kebetulan. Saya tahu banget, saya percaya banget ini yang Tuhan ingatkan. Apapun musim kehidupan kita, betul? Baik suka dan duka, kita harus bisa berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Jen, Matius 24 ayat 4 sampai 13. Tampilkan. Kalau Anda tanya, ini Tuhan Yesus bernubuat. Tuhan Yesus menyatakan ini loh yang akan terjadi di masa-masa akan datang. Kita lihat Matius 24 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Baca sama-sama 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang mesesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar apa? Deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum. Tahan di situ. Kita dengar Ukraina, Rusia. Udah selesai belum Pak Pur? Belum. Lalu kita dengar lagi Israel, Hamas. Imbasnya ke Palestina. Tujuannya membantai teroris yang membantai 400 orang Israel. Lagi bikin festival. Itu Israel cuma balas itu doang tujuannya. Untuk nyerang Hamas. Tapi melebar jadi Palestina. Hari ini Israel dengan Iran.
Udah disampaikan gak sama Tuhan Yesus? Udah jelas. Dan yang paling mengerikan itu Iran sama Israel nuklir loh. Nuklirnya hipersonik loh. Dan kalau Anda lihat videonya Anda akan kaget, itu langitnya Israel itu ratusan rudal turun saudara. Israel pakai Iron Dome, tetap masih ada yang jatuh. Karena saking banyaknya. Gimana Pak Syagian kalau lihat itu Pak Syagian? 3 kota besar, Haifa, Yerusalem, Tel Aviv. Lalu Anda berpikir, aman, Indonesia aman. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Cina, Rusia, Amerika, Korea Utara, mereka udah siaga semua. Korea Utara lebih ekstrim, dia pasang tuh rudal, berjejer semua berdiri. Saya bilang gini, come on. Makanya waktu di menara doa di SICC kita cuma bilang Shalom Yerusalem, Shalom Israel. Kita cuma ucapan perdamaian saudara. Kita sebut mereka Kedar Nebayot pun juga dengan kekasih-kekasihnya Tuhan. Mereka anak-anak keturunan Abraham. Come on. Kita harus ngerti hal ini. Ini udah akhir dari akhir zaman. Tadi malam Pak Agem bilang apa? Udah fase dari zaman kasih karunia yang terakhir. Pak Agem ngomong gitu. Coba deh kalau datang ibadah dengerin omongan Pak Agem. Pesannya cuma satu. Udah gak sih kita kenal Tuhan? Apa Anda datang ke gereja cuma karena pelayanan doang? Tapi gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Disenggol dikit. Udah Tuhan selesai. Gak usah ikut-ikutan pelayanan. Ayat 7 sampai ayat 13 Anda akan ngerti kenapa Yesus sampaikan ini. Ayat 7. 3, 2, 1. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tahan di situ. Iran mengalami gempa bumi magnitudo. Persis tempat rudalnya mereka pasang itu gempa saudara. Itu rame, itu viral. Ada yang ngomong gini, jangan usik Israel, pilihan Allah. Langsung gempa saudara. Tapi itu semua udah ada Pak Tobing. Kita gak bisa loh main-main. Ini kayak kita, maaf ya Pak Pur, Pak Agus. Kita kayak lihat Alkitab dalam bentuk nyata, real sekarang. Kita kayak lihat Alkitab, ini lagi digenapi satu persatu saudara. Betul Pak, betul? Penting gak pas yagian kita kenal Tuhan? Penting banget. Ayat 8, turun. Ayat 8 Jen. 3, 2, 1. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kenapa? Ayat 9 turun next langsung. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dengar Bapak Ibu, jangan sampai salah. Ini sudah diucapkan Tuhan Yesus. Hari ini semua berkata Israel lagi jadi sorotan. Israel, semua mata tertuju kepada Israel. Kita berdiri di menara doa, cuman kita berdoa berkata gini. Tetap standing, tetap berdiri. Kita tetap berdoa buat Israel. Bahkan ada nubuatan tanda kutip dari kubu sebelah. Mereka berkata 2027 Israel lenyap. Langsung anak-anak Tuhan komen semua. Tang. Saya mau ikut komen, saya bilang. Saya mau ikut komen tapi saya tahan jempol saya. Di sini bukan kita pro A, pro B. Tapi kita harus jadi pembawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena disebut anak-anak Allah. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Jangan, maaf ya izin ya. Saya mendahului Pak Gembala. Jangan Anda posting saya standing with Israel. Please jangan. Anda bijaksana. Anda cinta Israel, Anda sayang Israel, doakan mereka. Amin. Amin. Bijak. Bilang kiri kanan, bijaksana. Saya aktif di medsos Bapak Ibu. IG, FB, Thread, semua saya aktif. Tapi untuk perang ini saya hati-hati. Kenapa? Ayat 10 turun sampai 13 dengan cepat. Karena saya akan akhiri. 3, baca ya ayat 10 ya. 3, 2, 1. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan
dan saling membenci. Dikit banyak Bu Mita. Ayatnya ngomong apa? Pasti Bu Mita sebagai orang profetik gini, nggak mau ngomong Pak Ibu. Kita nggak mau anak Tuhan murtad. Tapi Alkitab udah ngomong Bu Mita. Bapak Ibu maaf ya, Alkitab udah ngomong. Akan banyak orang murtad. Saya kan gak enak ngomongnya. Kalau di tempat lain saya bilang senggol kiri kanan. Bilang jangan murtad. Yang ngomong saya atau Alkitab. Ayat 11, 12, 13. Kencang kita kebut di sini. 3, 2, 1. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Tepuk tangannya kencang buat Allah, kita katakan. Kasih tahu kiri kanan, bertahan sampai akhir. Bilang sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Ini tujuannya kita mengenal Tuhan. Bertahan sampai akhir. Sekarang saya akan tutup 5 menit ke depan, 4 menit ke depan, atau kan Pak Pur, Pak Agus berapa menit sih bicara di sini waktunya? 30. Oke, kita akan akhiri. Daniel, tampilin Daniel. Yuk WL Singa pemusik bermaju ke depan. Saya akan tutup sini. Kalau nggak dikasih saya selesai sampai jam 5 kalau nggak dikasih kode. Yuk kita lihat sama-sama. Daniel 11 ayat 32. WL Singa pemusik. Sekali Yesus tetap Yesus Mas Eko. Ya. Daniel 11 ayat 32. Yuk baca sama-sama. Daniel 11 ayat 32. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan apa? Kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tepuk tangannya kencang buat Allah, kita katakan. Siapa yang mau tetap kuat dan bertindak, berangkat tangan. Bilang kiri kanan, kenali Tuhan Allah. Mas, mau dunia kayak apa gonjang ganjing Mas. Kalau kita kenal Tuhan, kita nggak pindah server. Kita nggak akan murtad. Kita nggak akan jadi mualaf. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita kenal Tuhan kita. Kalau saya doa nih. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu doa saya. Tadi indah keren lagunya. Aku punya Tuhan yang besar. Setuju? Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang besar? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Mari angkat lagu ini dari awal. Dalam segala keadaan. Yes. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, kehidupan. Come on. Waktu ku kuat maupun lemah, Terima kasih. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
Kita sama-sama katakan, yes. Dalam segala keadaan, Jadikan ini doa kita. waktu berlimpah maupun kurang, Terima kasih. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Terima kasih. Yang berdamai dan kesempatan baru Di setiap musim. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Shatakaya pakaya pakaya pak. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Yesus selamanya, Yesus Harapanku. harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali. sekali, Yesus. Shatakaya pakaya 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 pak. Harapanku Come on. takkan hilang, Karena karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. biar keyboard boleh mengalir. Bapak Ibu coba buka matanya. Saya tutup satu ayat. Kesia Jen tampilkan Yeremia 24 ayat 7. Saya akan tutup di sini Yeremia 24 ayat 7. Kalau ada di antara kita begini, Tuhan, saya selama ini cuma ikut-ikutan. Saya nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ayat ini yang Tuhan taruh. Yuk baca sama-sama. Yeremia 24 ayat 7 baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab apa? Mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Siapa yang pagi ini berkata, Tuhan, aku mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, bertobat dengan segenap hati. Pasti Tuhan akan berikan hati yang mengenal. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali Yesus. Sekali